Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan media semua. Mohon maaf sebelumnya kita terlambat 10 menit. Tapi kita bisa mulai sekarang karena sudah hadir sekitar 19 perwakilan media dan terima kasih sudah hadir dari press conference APPI secara virtual ini yang memang terpaksa kita lakukan secara virtual karena terkait kondisi dan situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung. Mungkin di acara berikutnya kita harapkan bisa ketemu dengan rekan-rekan media secara langsung yang memang selama ini atau tahun-tahun sebelumnya selalu kita lakukan untuk sekedar bersilaturahmi dan bertukar informasi dengan rekan-rekan media. Beberapa mungkin sudah hadir dan saya merasa pasti menyimak dari press conference ini meskipun tidak secara ditampilkan secara videonya, cuman nanti dari press conference ini akan dibacakan 2 press release atau 2 materi dari eksekutif komite APPI yang juga di sini dihadiri oleh tim legal APPI yang setelah pembacaan 2 materi tersebut akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pembacaan materi dengan silahkan untuk mengangkat tangan raise hand yang nanti akan saya moderatori dan akan saya persilahkan bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya. Setelah ini akan dibacakan materi press release dari Wakil Presiden Komite Eksekutif APPI, Anditani Ardiasa, dan juga nanti dilanjutkan oleh Riyandi Ramadana, Komite APPI, dengan masing-masing membacakan press release yang berbeda yang sebetulnya berkaitan satu sama lain. Oke, silakan untuk Wakil Presiden APPI, Anditani Ardiasa, membacakan press release materi pertama untuk disampaikan langsung kepada rekan-rekan media. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman media. Semoga dalam situasi pandemi ini semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya akan membacakan update pembayaran tunggakan gaji pesepak bola hingga Agustus 2021. Jakarta, 13 Agustus 2021. Menghadapi gelaran kompetisi sepak bola Liga 1 2021-2022 yang akan bergulir pada 27 Agustus 2021 dan juga Liga 2 yang akan segera dilaksanakan setelah berjalannya kompetisi Liga 1, APPI kembali mengumumkan status tunggakan yang belum dibayarkan secara lunas oleh klub pada para sepak bola. Sesuai dengan laporan dari pesepak bola yang perselisihannya telah memiliki putusan NDRC terhadap kewajiban klub atas tunggakan yang belum dibayarkan, antara lain 1. Klub PSM Makassar belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan NDRC. Kedua, klub PSPS Riau belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan NDRC. Ketiga, klub Kalteng Putra belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan NDRC. Keempat, klub Persijap Jepara belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan NDRC. Kelima, klub PSKC Cimahi belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan NDRC. 6. Klub PSKC Cimahi sedang proses banding atas putusan NDRC, namun belum ada proses lanjut dari NDRC Indonesia tingkat banding. 7. Klub PSMS Medan sedang proses banding atas putusan NDRC, namun belum ada proses lanjut dari NDRC Indonesia tingkat banding. 8. Klub Sriwijaya FC sedang proses banding atas putusan NDRC, namun belum ada proses selanjutan dari NDRC Indonesia tingkat banding. Total klub yang belum melaksanakan putusan NDRC adalah sebanyak 1 klub untuk Liga 1,
dan 6 klub untuk klub Liga 2. Putusan NDRC Indonesia yang telah terselesaikan secara lunas dan dibayarkan oleh klub kepada pesepak bola sesuai laporan pesepak bola kepada APPI adalah sebanyak 50 putusan. Sementara kurang lebih 65 putusan NDRC Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mengingat kompetisi yang akan segera bergulir kurang dari 3 minggu lagi, APPI menginginkan untuk klub-klub tersebut di atas yang sudah diputus NDRC Indonesia untuk melaksanakan kewajiban membayar hak dari pesepak bola untuk dapat melunasi tunggakannya agar terhindar dari sanksi berupa larangan untuk mendaftarkan pemain baru untuk 3 periode transfer yang mengakibatkan klub tersebut tidak dapat mengikuti kompetisi. Terima kasih. Itu tunggakan dan ada 8 poin dari laporan tunggakan gaji pesepak bola hingga Agustus 2021. Oke, terima kasih Wakil Presiden PPI, Andi Tani Andriasa. Akan dilanjutkan dahulu di sesi kedua, baru setelah itu ada sesi tanya jawab oleh rekan-rekan media. Untuk sesi kedua akan dibacakan oleh Riyandi Ramadana selaku Komite Eksekutif APPI. Silakan Mas Riyandi. Oke, selamat siang. Berikutnya saya akan membacakan mengenai pemain tanpa salinan kontrak. Selain daftar putusan NDRC yang belum dilaksanakan di atas, APPI sudah mengajukan gugatan 7 pesepak bola dari total 18 pesepak bola terhadap klub Persis Solo melalui NDRC Indonesia atas tunggakan gaji klub yang belum dibayarkan kepada seluruh pesepak bola tersebut dengan total tunggakan sejumlah Rp2.332.900.000. Saya ulangi, Rp2.332.900.000. APPI hanya dapat mengajukan gugatan terhadap 7 dari total 18 pesepak bola dikarenakan hanya 7 tersebutlah yang memiliki salinan dari kontrak mereka dengan klub Persis Solo. 11 pemain lainnya tidak memiliki salinan kontrak dan tidak mendapatkan salinan kontrak tersebut dari pihak klub. Karena itu, tidak dapat mengajukan gugatan atas kasus mereka melalui NDRC. Berikutnya, bukan hanya klub Persis Solo, masih ada pesepak bola dari klub lain yang ingin memperjuangkan haknya ke NDRC Indonesia, namun terkendala tidak memiliki salinan kontraknya dari klub. Seperti Klub Mitra Kukar dan PSM Makassar. Sementara, salinan kontrak merupakan hak dari pesepak bola merujuk pada peraturan FIFA Sirkular nomor 1171/2008 mengenai standar minimum kontrak sepak bola profesional. Poin 1.2, each signatory party must receive a copy of the contract and one copy has to be forwarded to the professional league and/or member association for registration according to provisions of the competent football body. Pada peraturan tersebut disebutkan dengan jelas bahwa setiap pihak yang tercantum pada kontrak diharuskan untuk memiliki salinan atas kontrak tersebut. Dan salinan yang sama juga harus dikirimkan kepada badan yang berwenang dalam penyelenggaraan kompetisi. Dalam hal ini, PSSI dan PT LIB sebagai operator liga. APPI berharap peraturan ini dapat ditaati oleh seluruh klub profesional di Indonesia, baik di Liga 1 maupun Liga 2. Karena dengan tidak adanya salinan kontrak, selain melanggar peraturan FIFA, hal ini juga sangat merugikan bagi pesepak bola, karena tidak mengetahui hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak yang disepakati. Berakhirnya kontrak pesepak bola bebas kontrak. Mengenai hubungan hukum antara pesepak bola dengan klubnya, merujuk pada asas kebebasan berkontrak untuk melakukan perpindahan atau transfer yang telah tertuang dalam regulasi FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, jika kontrak pada musim yang sudah dijalani berakhir,
maka sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara pesepak bola dengan klubnya, sehingga sudah sewajarnya tidak diperlukan lagi surat keluar bagi pesepak bola untuk dapat pindah klub. Adanya aturan surat keluar membuat banyak pesepak bola terhambat dalam proses perpindahan ke klub baru, padahal status kontrak dengan klub lama telah usai. Hal ini melanggar Bosman Ruling yang telah terjadi sejak tahun 1995, sehingga jika di Indonesia masih ada hambatan pemain untuk pindah klub, padahal statusnya ialah free agent, maka Indonesia seperti melangkah mundur 26 tahun kemajuan sepak bola. Selanjutnya, beralihnya penanggung jawab klub. Terjadinya peralihan penanggung jawab dan manajemen klub dari yang lama kepada yang baru merupakan hal yang biasa dalam pengelolaan sebuah klub sepak bola profesional. Maka, jika terjadi hal demikian, sudah sewajarnya segala hutang piutang yang terjadi pada saat pengelolaan sebuah klub dari penanggung jawab dan manajemen yang lama menjadi jawab dari penanggung jawab manajemen klub yang baru. Demikian yang terjadi pada klub Persis Solo maupun klub-klub sepak bola lainnya. Penanggung jawab dan manajemen yang baru tidak bisa menghilangkan tanggung jawab atas kewajiban dari penanggung jawab dan manajemen yang lama. APPI mewakili seluruh pesepak bola profesional di Indonesia berharap akan ada penyelesaian segera atas tunggakan-tunggakan tersebut di atas maupun permasalahan-permasalahan di atas, agar kompetisi 2021-2022 untuk Liga 1 dan Liga 2 dapat berjalan dengan baik dengan diikuti seluruh klub pesertanya. Terima kasih. Demikian laporan yang saya baca. Oke, terima kasih untuk Mas Riyandi Ramadana dan juga tadi dari Editor Yandiasa. Jadi intinya APPI menyampaikan bahwa masih ada sekitar 65 putusan NDRC yang belum terselesaikan, di mana untuk kelangsungan liga akan mulai titik terang, dan karena liga sudah mau mulai berarti adanya hal-hal seperti tunggakan gaji pemain yang harus segera terselesaikan, karena ada sanksi yang diberikan oleh NDRC terhadap klub-klub yang masih menunggak, adanya larangan registrasi pemain yang juga itu berimplikasi dari status keikutsertaan klub terhadap kompetisi baik Liga 1 maupun Liga 2, dan terutama teruntuk untuk dari klub Liga 1 PSM Makassar memang menjadi sorotan tidak hanya dari APPI dan juga NDRC, tapi juga menjadi salah satu syarat yang bisa diberikan kepada regulation, club licensing regulation, yang juga menjadi monitoring dari FIFA dan AFC, yang juga kami telah komunikasikan tidak hanya langsung kepada NDRC tapi juga PSSI selaku dari divisi licensing regulation klubnya telah ada komunikasi, dan memang benar adanya monitoring langsung dari AFC terkait hal tersebut. Lalu kedua, kami baru saja memasukkan 7 tunggakan terhadap klub Persis Solo. Di sini sebenarnya tidak menyinggung terhadap apakah manajemen lama atau manajemen baru, karena memang statusnya terhadap klub Persis Solo tersebut, yang sebenarnya adanya laporan terhadap 18 pemain, namun yang memiliki kontrak hanya 7 pemain, sehingga hanya 7 pemain tersebut yang kami masukkan ke NDRC. Dari 11 yang belum diajukan ke NDRC karena tidak memiliki kopi kontrak, hal itu yang melanggar dari struktur FIFA terhadap hak dari seorang pemain terhadap kopi kontrak yang harus dimiliki oleh seluruh pemain yang ada di dunia bahkan. Dan juga adanya hambatan terhadap surat keluar karena belum terselesaikannya masalah terhadap suatu klub, yang juga ini menghambat perpindahan pemain tersebut ke klub lainnya, yang ini telah terjadi 26 tahun silam di belakang Eropa sana dengan Bosman Ruling-nya yang cukup terkenal, yang merubah paradigma sepak bola di dunia, dan hal ini baru terjadi di Indonesia, dan kami menyayangkan justru Indonesia melangkah mundur karena hal-hal tersebut seharusnya tidak perlu terulangi ketika kita sama-sama sepakat ingin memajukan industri sepak bola Indonesia. Setelah sesi ini kami membuka sesi pertanyaan dari teman-teman media, dari teman-teman wartawan, dengan mengajukan raise hand terlebih dahulu, yang nanti akan saya tunjuk bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dan nanti akan dijawab oleh APPI, baik itu dari Exco ataupun dari legal APPI. Silakan jika ingin ada pertanyaan. Oke, dari
Mas Robani di Detik Sport, silakan. Halo, bisa Ya, dengar saya? siap-siap, nah, baru kedengeran. Oke, Bang Haji, kemarin saya komunikasi dengan Direktur Utama PT LIB, Pak Ahmad Hadian Lukita, tentang masalah tunggakan gaji PSM ini. Mereka sebenarnya bingung juga tentang yang sanksi yang mereka nggak boleh mendaftarkan pemain ya, karena itu katanya itu urusannya DRC gitu. Jadi saya ngiranya ini ada kemungkinan PT LIB akan tetap meloloskan PSM nih untuk berkompetisi ke Liga 1 nanti, walaupun sebenarnya NDRC misalnya PSM nggak melunasi kewajibannya tapi tetap diikuti gitu. Nah, seberapa kuat sih sebenarnya kekuatan hukumnya NDRC ini? Dan yang pertanyaan kedua, yang Persis Solo itu ini masalah tahun berapa ya, Mas? Karena kita baru dengar apa ini sebelum kepemilikan yang sebelum diambil sama anaknya Pak Jokowi, siapa tuh? Kaisang ya? Tahun 2020 atau gimana? Dan yang masalah surat keluar itu apakah Persis Solo juga? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab mungkin 2 pertanyaan ya, biar sekaligus. Tadi kayaknya Mbak Wina ya, ngangkat tangan juga. Pertanyaan sama Robani, Mas. Udah diwakilin sama Robani. Siap. Mungkin yang lainnya, biar ada 2 pertanyaan lebih dahulu. Kita tampung. Oke, nggak ada ya? Setelah ini mungkin dijawab oleh Liga PPI. Pertanyaan pertama adalah tadi mengenai kekuatan NDRC, bagaimana statusnya, karena menurut komunikasi dari rekan-rekan media dengan Direktur LIB, bahwa itu menjadi masalah NDRC dan bingung bagaimana cara mengeksekusi putusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Persis Solo ini tahun berapa kasusnya? Apakah tadi kata Mas Robani, apakah anak presiden itu yang namanya lupa itu nggak tahu siapa tadi? Apakah maksudnya keputusan yang baru ini atau memang kasus yang lama? Lalu yang ketiga, surat keluar juga apakah itu kasusnya Persis Solo atau tim yang lain? Dari legal ini ada 2, ada Bang Jani sama Bang Rija, silakan untuk dijawab. Oke, Mas Robani sama Mbak Mina tadi ya, sama pertanyaannya. Jadi untuk putusan NDRC, NDRC Indonesia itu sudah mengeluarkan putusan yang seharusnya memang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Jika ada yang melanggar dalam hal ini tidak mengikuti putusan NDRC Indonesia, maka ada kewenangan pada federasi dan PT LIB. Karena PT LIB ini adalah operator yang menyelenggarakan liga kompetisi. Maka ini yang kita sampaikan, dan kita pernah sampaikan juga pada federasi dalam hal ini PSSI, klub-klub yang masih punya tunggakan sesuai dengan NDRC Indonesia. Ini sama seperti dengan jika pemain asing bersengketa, yaitu di DRC. DRC juga seperti itu, maka FIFA juga memberikan warning kepada klub-klub. Kalau ingin berkompetisi, harus melaksanakan semua putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Makanya NDRC Indonesia menyampaikan semua putusan, selain kepada para pihak yang bersengketa, yaitu pemain dengan klub, kita juga sampaikan dari NDRC Indonesia itu juga menyampaikan kepada federasi PSSI. Sehingga federasilah yang bisa membuat keputusan sesuai dengan putusan dari NDRC Indonesia. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua mengenai Persis Solo ya, tentang sengketanya. Oh, sengketanya. Sengketanya itu tahun lalu, Liga 2020. Jadi kita sampaikan seperti ini. Siapapun pengelola yang baru atau manajemen dan penanggung jawab yang baru terhadap sebuah klub, pada saat dia take over atau ambil alih dari sebuah klub, maka dia harus bertanggung jawab terhadap situasi klub itu, termasuk terhadap hutang piutangnya. Kalau ada piutangnya pun yang berhak adalah penanggung jawab dan manajemen yang baru. Kalau ada hutangnya juga harus bertanggung jawab.
Jadi tidak bisa jika misalkan ada permasalahan lama terhadap klub itu, yang baru terus lepas tangan atau berdalih, oh itu tanggung jawab yang lama. Tidak bisa seperti itu. Itu harus bisa dibuktikan tentang jika ada pada saat take over dari pengelola yang lama dengan pengelola yang baru. Selama tidak bisa dibuktikan, maka pengelola yang baru harus bertanggung jawab terhadap klub tersebut. Siapapun klubnya. Kebetulan saat ini dari anggota kami, dari pemain yang mengajukan dari teman-teman dari Persis Solo. Makanya kita sampaikan hal ini. Karena kami mendengar dari para pemain, mereka dari pengelola yang baru menyampaikan kalau itu tanggung jawab pengelola yang lama katanya. Makanya kita sampaikan pada saat take over kan mereka ada proses audit, ada proses pemeriksaan terhadap klub tersebut. Maka pada saat audit dan pemeriksaan terhadap klub tersebut, pengelola yang baru harus tahu kondisi klub tersebut, termasuk jika ada hutang piutang, tunggakan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh klub. Itu pertanyaan kedua. Baru pertanyaan ketiga terkait surat keluar. Terkait surat keluar juga sama. Ini sebenarnya beberapa kali pemain sempat mengeluhkan, tidak hanya yang Persis Solo. Kebetulan saat ini Persis Solo menyampaikan, maka kita mengutarakan ini karena berulang lagi bahwa dulu pernah juga ada pemain yang mengutarakan tentang itu. Kenapa kok harus ada surat keluar sementara kontrak sudah selesai? Persis Solo juga seperti itu, teman-teman dari Persis Solo. Maka kami menyampaikan, jika selain tadi Bosman Rule sudah jelas menyatakan bahwa jika sudah selesai hubungan antara pemain dengan klub sudah selesai, tidak perlu surat keluar lagi. Maka di dalam hukum kontrak kita di Indonesia juga seperti itu. Juga sudah berakhir hubungan hukum antara pemain dengan klub, itu sudah menjadi pernyataan berakhirnya klub untuk menjadi free agent, bebas kontrak. Dia dapat berkontrak dengan siapa saja. Maka klub baru tidak perlu memerlukan itu surat keluar lagi karena sudah habis kontrak, sudah selesai kontrak antara pemain dengan klub yang lama. Nah, kebetulan teman-teman Persis Solo menyampaikan kepada APPI, maka kami memberikan pandangan tersebut selain dengan Bosman Rule, dan kita sampaikan juga sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Jadi demikian. Cukup, Mas Haji? Oke. Terima kasih dari Legal PPI, Bang Janes, atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Masila Abdul, CNN. Oke, terima kasih waktunya Mas Haji. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, biasanya kalau dulu kan sebelum kompetisi dimulai kita punya lembaga yang bisa mengontrol soal tunggakan ini agar izin kompetisi tidak keluar, namanya BOPI, sekarang sudah tidak ada. Dan kalau kita berkaca pada tahun musim sebelumnya ketika mau mulai, sebenarnya kan ada beberapa klub yang menunggak dan mengabaikan putusan NDRC seperti Kalteng Putra. Itu kan mengabaikan putusan NDRC dan tapi liga tetap berjalan. Nah, untuk yang liga sekarang ini apa langkah yang akan diambil oleh APPI agar putusan NDRC ini tidak diabaikan begitu saja, dan kayaknya sepertinya potensinya untuk diabaikan itu sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk Mengandri Tani, apa ya upaya dari teman-teman pemain agar soal putusan NDRC dan tunggakan gaji ini tidak diabaikan oleh klub yang sekarang terlihat potensinya sangat besar untuk diabaikan karena tidak berefek apa-apa kepada kompetisi. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Abdul. Jadi saya ulang yang pertanyaannya. Pertama adalah dulu ada BOPI sebagai ibaratnya lembaga yang membantu proses verifikasi kompetisi. Sekarang di mana dan siapa? Kedua, kasus NDRC ini bisa jadi diabaikan karena tahun lalu pernah diabaikan dengan Kalteng Putra. Lalu ketiga, spesifik ke Andri Tani, pemain bagaimana, apa harapannya, dan mungkin tadi pendapatnya ketika memang kasus gaji masih sering terjadi. Cuman saya ngasih bridging sedikit, nanti yang poin pertama akan dijawab oleh legal,
yang Andritani spesifik lah, pasti Andritani. Mungkin bridging-nya adalah ini mungkin baru kita uji pertama yang DRC sekarang karena Kalteng Putra keluar putusan saat Liga 2 sudah mulai tahun kemarin. Jadi pas proses verifikasi dan rekomendasi Kalteng Putra belum ada kekuatan hukuman putusan. Jadi memang masih dalam proses. Setelah ada liga dimulai waktu itu baru keluar putusan. Jadi memang seluruh pengujian atau 65 putusan yang DRC baru diuji sih sekarang di proses verifikasi dan rekomendasi sekarang ini. Tapi silakan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh ini dari legal. Monggo silakan siapa salah satu. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih Mas Haji. Terima kasih juga Mas Abdul pertanyaannya. Pertama kaitannya dengan tidak adanya BOPI sebagai lembaga verifikasi ya. Ya kita juga merasa kehilangan pertama pastinya. Namun justru salah satu cara yang kita lakukan dari APPI adalah salah satunya adalah dalam forum ini. Forum press release ini menjelang dilakukannya Liga. Ini selalu kita lakukan sebenarnya untuk mengingatkan kepada PT Liga sebagai penyelenggara Liga dan PSSI sebagai federasi untuk gitu ya supaya tidak ada lagi nantinya klub-klub yang akan bertanding dalam kompetisi ya itu masih ada tunggakan gaji. Nah, ini salah satu verifikasi yang kita lakukan ya dalam konteks acara ini, termasuk dengan rekan-rekan media sebenarnya. Karena kita juga mengajak kepada rekan-rekan media dan juga masyarakat sepak bola umumnya bahwa gitu ya, kita melakukan verifikasi bareng-bareng untuk mengingatkan kepada PT Liga dan PSSI agar jangan sampai ya pada pelaksanaan liga nanti masih ada klub yang nunggak gaji. Ini kan sangat jauh dari unsur profesional industri sepak bola yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi buat kita zero tolerance untuk klub-klub yang akan bermain dalam kompetisi di musim depan. Verifikasi kita lakukan baik secara internal dalam hal ini APPI dan juga kita sudah dalam proses ini, dalam proses sebelum ini kita sudah berkoordinasi juga dengan PSSI dan juga PT Liga untuk kembali terus-terus mengingatkan supaya jangan sampai ketika nanti Liga 1 dan Liga 2 bergulir musim 2021 masih ada klub yang menunggak gaji pemain. Karena ini sangat-sangat mencederai rasa profesionalisme baik dari klub, pemain maupun kompetisi sepak bola Indonesia itu sendiri. Jadi begitu kurang lebih kira-kira Mas Abdul. Perlu saya tambahkan Mas Abdul ya. Jadi sama seperti tadi statement yang disampaikan oleh Mas Andritani dan Mas Angki. Poin utama adalah kontrak itu harus dipegang oleh para pihak, yaitu klub dan pesepak bola. Tapi ada para pihak lagi yang harus pegang kontrak. Siapa itu? Federasi PSSI dan LIB. Kenapa? Ini untuk controlling mereka, pengawasan mereka terhadap salary cap, nilai-nilai kontrak, supaya memenuhi keadilan, tapi tidak membuat misalkan klubnya menjadi tersendat karena terlalu lebih misalkan menjanjikan kepada pemain. Makanya kita sampaikan bahwa kontrak itu juga harus dipegang oleh Federasi, PSSI, dan LIB. Kenapa LIB? Karena LIB kan mensubsidi tiap klub yang bermain. Nah itu dia. Nah kalau misalkan PSSI dan Federasi itu kita menginginkan supaya setiap kontrak harus ada pada mereka, begitu juga putusan NDRC tadi, dan juga verifikasi untuk memulainya suatu liga. Karena putusan NDRC ini kan sebagai filter terhadap klub-klub yang akan mengikuti kompetisi, sehingga kompetisi dapat berjalan dengan sehat. Makanya ada controlling dari PSSI dan LIB. Itu saja yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Mas Abdul. Harapan pemain dengan tidak adanya BOPI, terus kita mau dibawa kemana,
kasus-kasus ini pasti pertama harapan saya pasti akan melapor ke API, ke WPI, biar API juga biar ada kerjaannya si Mas Haji ini, sama itu. Terus dan tentunya yang kita harapkan adalah dari NDRC yaitu ada eksekusinya, eksekusi dari PT Liga pastinya bisa menghold untuk tim yang belum menyelesaikan hak-hak dari para pemainnya. Kalau misalkan terus seperti ini ya mau sampai kapan? Karena ini sudah selalu seperti ini, banyak klub seperti ini. Karena saya juga dulu sempat merasakan hal yang sama seperti pemain PSM. Tapi dulu belum ada yang NDRC, pada akhirnya saya pun diselesaikan. Jadi untuk teman-teman harus selalu ada rasa optimis walaupun tidak adanya si Bopi sekarang, tapi tetap harus optimis, lapor ke kami dan kami akan masukkan ke NDRC dan semoga putusan NDRC bagus dan PT LIB bisa mengeksekusinya. Terima kasih. Oke, thank you buat Legal PPI, Bang Janis dan Bang Rija dan juga Mas Aritani atas jawabannya. Semoga menjawab dari Mas Absil Abdul atau mungkin perlu ditanyakan ulang hal-hal lain atau perlu diperjelas dari statement tadi. Ada pertanyaan lainnya? Menanggapi atau pertanyaan baru? Gimana? Ada yang nanya lagi? Teman-teman, Mas Bang Haji, mau nanya lagi dong. Jadi yang Persis Solo Mas, yang 18 pemain itu, jadi mungkin bisa disebutin jumlah tunggakannya berapa atau kalau nggak mau disebutin nggak apa-apa. Terus yang masalah surat bukan yang Persis Solo nggak punya salinan kontraknya itu kan berpotensi hukum juga, bener nggak? Apakah API bakal menindaklanjuti itu? Mereka nggak ngasih salinan kontrak gitu. Jadi yang pertama tadi nominal 18 pemain Persis Solo, betul nggak Mas? Ya. Oke, tadi sih udah dibacakan, sebentar kita bacakan ulang. 18 nominal pemain Persis Solo, lalu kedua bagi pemain yang tidak memiliki kontrak, implikasi hukumnya tindak seperti apa, begitu ya? Iya. Oke, ini yang jawab. Tadi karena Mas Andi nyebut nama saya, mungkin saya isengin balik deh. Ya boleh, tadi kan sudah yang bagian berapa nominalnya tadi Mas Angki kan udah bacain, mungkin bisa dibacakan ulang. Nanti mungkin terkait yang tidak memiliki kontrak, implikasi hukum dan tindak lanjut hukumnya seperti apa, saya serahkan ke Legal APPI. Silakan. Oh, saya dulu. Itu ya tadi ya. Total kan, in total 18 pemain itu 2.332.900.000 rupiah. Itu sih. Total 18 pesepak bola Persis Solo yang masih ada tunggakan. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya dari siapa? Mas Robani. Ya, terkait dengan implikasi hukum pastinya tetap ada. Ya, artinya meskipun tidak punya kontrak, ya memang ini menghambat untuk proses ke NDRC. Gitu ya, karena memang NDRC itu mensyaratkan salah satunya adalah adanya kontrak yang kemudian di dalamnya menyebutkan bahwa proses penyelesaiannya melalui NDRC Indonesia.
Sebenarnya kalau kontrak standar berdasarkan standar player kontrak yang sudah ada, itu memang selalu menyebutkannya seperti itu. Cuman karena memang ini sifatnya formal, ya memang wajib ada kontrak dulu untuk sebagai pintu membuka ke sana. Lalu apakah kemudian terhadap 11 pemain yang, atau tidak hanya 11 ya, mungkin beberapa pemain lain yang kemudian tidak punya kontrak, apakah itu menutup mereka untuk menuntut haknya? Tentu tidak, gitu kan. Kami sebagai perwakilan dari pemain tentunya akan berjuang maksimal untuk menuntut hak pemain tersebut. Ya, jika satu pintu tertutup, tentunya ada pintu lain terbuka, dan itu pasti akan kita lakukan. Ya, jadi kita tidak akan berhenti untuk membantu pemain untuk menuntut haknya. Saya kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Begitu kurang lebih Mas Robani. Siap Bang Haji. Ada yang lainnya? Untuk menindaklanjuti pertanyaan atau pertanyaan baru? Kalau tidak ada, bisa saya tutup. Mungkin setelah ini juga kita akan posting atau rilis seperti biasa di website dan di sosial media mengenai apa-apa yang kita sampaikan terhadap rekan-rekan semua di sini. Nggak ada ya berarti? Oke, lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, cukup appreciate dan sangat appreciate sebenarnya karena hadir hari ini. Sudah lama kita tidak press conference dan bertemu dengan rekan-rekan media meskipun sekarang lewat virtual. Kita harapkan dalam waktu dekat, karena kita juga punya beberapa program atau proyek yang akan kita rilis dalam waktu dekat. Ada 1-2 proyek yang akan kita rilis dalam waktu dekat, yang nanti prosesnya ketika memang situasi sudah cukup baik atau cukup untuk adanya pertemuan, nanti kita akan undang rekan-rekan media. Tapi jika memang masih seperti PPKM level 4 lah untuk Jakarta, ya masih lewat virtual seperti ini. Intinya terima kasih atas tetap menjadi partner bagi APPI untuk memberitakan apa yang memang menjadi pemberitaan yang seharusnya disampaikan baik kepada publik ataupun kepada stakeholder yang memang kita tujukan gitu. Terima kasih untuk rekan-rekan media semua. Jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, saya akhiri di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi secara fisik ataupun nanti kita tetap berkomunikasi, baik ada pemberitaan maupun secara tidak ada pemberitaan. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih terhadap Exco PPI di sini yang hadir. Terima kasih buat Tiga PPI dan tim lainnya. Terima kasih buat rekan-rekan media. Saya tutup, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.